Syiah ini sesat, Syiah ini berbahaya, lebih berbahaya dari orang kafir. Ada sejumlah orang yang tahu saya Syiah itu. Tadinya akrab tuh langsung, "Oh, ini orang Syiah bahaya nih, nanti punya taring, punya gigi, punya gitu. Jadi Ya. seperti X-Men akhirnya Syiah itu mutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Musa Kazim, Ya. alumni UI ya, tentang internasional, yang juga salah seorang yang dikenal sebagai sangat ahli tentang Syiah. Kemudian Pak, saya nggak manggil Pak lah ya, ini pada muda-muda semua nih. Bung Hasan Halili, Direktur Riset Setara Institute. Kita hari ini mencoba membahas tentang akhir-akhir ini ada seorang wali kota di Kota Bandung ya, di Jawa Barat, itu meresmikan satu kantor organisasi. Yang organisasi ini dianggap organisasi yang sangat intoleran, yaitu Gedung Dakwah Aliansi Nasional Anti Syiah. Bagaimana melihat langkah wali kota Bandung ini ya dalam melakukan, ini kan bentuk dukungan sebenarnya ya terhadap peresmian Gedung Dakwah Anas ini. Terima kasih Bang Sulfan. Pertama begini, jadi posisi yang harus di-clear-kan kan di kalangan masyarakat tentu akan ada pembelahan ya soal bagaimana dukungan pada Pak Wali Kota gitu kan, pasti ada satu dua. Tetapi yang penting untuk ditegaskan adalah posisi dia kan negara. Dalam konteks itu, dia negara di tingkat lokal di Kota Bandung di satu sisi, kemudian di sisi yang lain ada sebuah organisasi yang dari track recordnya itu udah kelihatan sekali bahwa ini secara berulang melakukan tindakan-tindakan intoleran. Sejak awal misinya itu memang itu gitu. Sehingga menurut kami tindakan yang kemudian diambil oleh Pak Wali Kota untuk hadir melakukan peresmian gedung dakwah itu harus dilihat dalam konteks itu. Satu negara, di sisi yang lain ada organisasi yang secara faktual itu secara berulang terus melakukan tindakan intoleran sesuai dengan misi dari organisasi itu gitu. Nah, maka bukan saja memberikan dukungan saya kira, tapi apa yang dilakukan oleh wali kota itu tindakan intoleran itu sendiri satu. Yang kedua itu jelas memberikan fasilitasi aktif gitu ya. Karena di dalam diri wali kota itu sudah melekat secara otomatis semua legitimasi, otoritas, kewenangan, tugas, pokok, fungsi gitu sebagai wali kota, sebagai negara di tingkat lokal di kota itu. Sehingga ini bukan hanya harus dibaca sebagai dukungan, tetapi juga tindakan intoleran, fasilitasi aktif terhadap kelompok intoleran, dan yang paling buruk menurut saya ini memberikan legitimasi seakan-akan apa yang dilakukan oleh Anas itu benar adanya. Jadi legitimasi ini kalau kita lihat bukan hanya wali kota secara individu ya, tapi ini kan membawa lembaga pemerintahnya ya. Betul. Jadi ya itulah yang paling kita cemaskan. Jangan-jangan ini kemudian menjadi bagian dari pembenar gitu bagi kelompok-kelompok ini untuk melakukan apa-apa yang memang selama ini menjadi track record dia gitu. Dan kalau kita cermati lebih detail sungguhnya kan di sambutan itu ya Pak Musa, di sambutan wali kota kan ada framing seakan-akan tindakan dia untuk membenarkan satu pembangunan, yang kedua pemanfaatan bangunan itu kan framingnya kemudian ini akan menciptakan keamanan bagi
umat beragama yang diakui oleh negara. Jadi seakan-akan sikap Anas, tindakan Anas selama ini itu membantu negara untuk menertibkan yang tidak diakui. Jadi framingnya jadi begitu. Nah, sekarang kan jadi problem bagaimana menurut pandangan Mas Halili ya, bahwa seorang wali kota itu meresmikan suatu organisasi yang seperti ini. Kalau quote unquote orang waras itu melihat Anas saja by name itu Aliansi Nasional Anti Syiah itu jelas mengandung unsur permusuhan, jelas. Semua warga negara itu dijamin kesetaraannya kan, mereka punya hak dalam hukum dan pemerintahan seperti jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kira-kira begitu. Kalau kita sebagai yang toleran gitu, itu akan mempertimbangkan sekian ribu kali untuk hadir memberikan legitimasi pada sebuah organisasi yang mengekspresikan permusuhan terhadap warga negara yang lain, apapun. Ya misalnya ada aliansi anti Madura, aliansi anti madhab Syafi'i, ya kita akan mempertimbangkan untuk hadir itu tanpa harus bertanya ke sana kemari gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan kita itu soal akal sehat aja ya. Iya, ini soal akal sehat. Jadi jangan-jangan ini sesungguhnya menggambarkan otak belakang dari yang bersangkutan. Gitu. Mas Halili, pastilah saya kira kan di Setara Institut tuh masalah-masalah seperti ini sudah lama ya dipelajari, diikuti. Mungkin sebagai direktur riset ya pasti banyak tahu lebih mendalam. Nah, bagaimana selama ini melihat sepak terjang Anas ini? Ya, beberapa hari yang lalu ketika salah satu dari tim menghubungi saya untuk mencermati data, memang kalau melihat data longitudinal yang dikumpulkan oleh Setara sejak tahun 2007, itu memang menunjukkan bahwa Anas ini salah satu dari sekian aktor non negara. Jadi kalau kita cermati aktor pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan itu kan ada kategori aktor negara. Yang paling tinggi tentu saja pemerintah daerah dan kepolisian. Tapi ada kategori yang lain yaitu aktor non negara. Di 10 besar itu Anas salah satunya. Jadi mereka sangat intensif ya melakukan tindakan-tindakan promosi intoleransi terhadap Syiah. Tapi belakangan juga data menunjukkan mereka memperluas dalam tanda petik ekspresi kebenciannya bukan hanya pada Syiah tapi juga Ahmadiyah. Ahmadiyah ya. Ya, Ada jadi laskar pemburu aliran sesat loh, Mas. ya, Itu underbownya dia. Ya. Ada laskarnya. Jadi yang dikejar itu bukan hanya Syiah gitu, dan data Pokoknya yang nggak cocok sama mereka semuanya. iya betul. Itu kan bahaya. Orang ada pikiran eksklusif seperti ini ya, hitam putih. Ukurannya adalah dirinya atau kelompoknya atau mazhabnya. Ini kan bahaya Ya. untuk bangsa ke depan ya. Saya sekarang kepingin ke Mas Musa. Nah, bagaimana Mas Musa melihat ini soal wali kota Bandung ini? Ya, saya kira tadi saya setuju bahwa sebenarnya ini masalah pendidikan politik yang terbelakang ya. Ini bicara sebagai ahli Syiah ya? Ya, tapi saya juga mau bicara sebagai orang yang belajar politik. Oh ya. Jadi sebetulnya negara ini harusnya punya seleksi dalam menempatkan orang yang sudah pada posisi pejabat negara. Untuk tahu sebenarnya eksistensi dan fungsi negara itu perlindungan untuk semua, khususnya mereka yang lemah. Jadi kehadiran negara itu akan dipertanyakan secara filosofis apabila dia tidak bisa melindungi yang lemah. Nah, ini alih-alih melindungi, dia memperkuat kelompok yang ingin memperlemah kelompok yang lemah. Yeah. Kemudian dijustifikasi oleh negara. Wah, ini kan jadi sudah sangat sesat dari sudut pandang negara ya, eksistensi negara. Jadi ini jauh sekali dari harapan dan cita-cita para pendiri bangsa, bahkan cita-cita keberadaan negara itu sendiri. Menurut saya ini poin penting, Pak Zulfan sebagai orang politik, bahwa pendidikan politik kita itu alih-alih mengalami kemajuan dari awal berdiri sejak 77 tahun itu mengalami kemunduran. Kalau kita lihat elit kita di awal-awal dulu itu orang-orang yang ngerti apa
tujuan bernegara, makna negara dan lain sebagainya. Tapi Dan saya kira begini, kita berarti harus kita cek ulang ini. Latar belakang wali kota ini apa nih? Ngerti politik atau enggak kan gitu? nah, maksud saya jadi sekarang pertanyaannya bukan tentang sosok orang ini saja, dan kecaman kita bukan hanya berhenti pada si Pak Wali Kota yang saya alhamdulillah atau gak inget namanya ya, Ya. Pak Yana. Pak Yana. Oke. Tetapi juga partai politik yang merekrutnya, kelompok politik atau parpol yang mendukungnya. Apakah mereka tidak tahu bahwa pejabat itu punya tugas untuk melindungi, mengayomi, mengamankan dan seterusnya. Malah tadi framing yang ingin dihadirkan oleh acara itu adalah bahwa ANAS ini adalah organisasi yang ikut serta dalam mengamankan dan memberikan perlindungan dan lain sebagainya, yang itu betul-betul sebuah kesesatan berpikir lagi. Sebenarnya ini satu tema sendiri Pak Musa ya. Penting ya. Satu tema sendiri. Tapi ini maksud saya penting untuk kita dudukkan betapa kita mengalami kemunduran di wilayah pendidikan politik itu sedemikian sehingga pejabat negara ya yang sayangnya juga dipilih oleh rakyat dan melalui prosedur yang konon katanya demokratis tapi bisa muncul orang seperti ini. Ya, itu yang saya katakan tadi bahwa tema ini menarik karena bagaimana partai politik melakukan rekrutmen. Betul. Baik terhadap anggota parlemen ataupun pejabat negara kan gitu. Sekarang tentulah saya yakinlah Pak Musa ya, Mas Musa pasti mengikuti pergerakan-pergerakan apa yang dilakukan oleh ANAS ini ya, yang tadi spesifik disebutkan baik terhadap Syiah ataupun terhadap Ahmadiyah ya. Nah, mungkin bagaimana pandangannya sepak terjang mereka ini? Jadi kalau menurut saya sebagai orang yang belajar agama, saya kira orang-orang ini belajar agama Islam secara spesifik ya dan studi tentang ilmu Islam. Orang-orang ini betul-betul seperti kata Profesor Quraish Shihab, orang-orang yang betul-betul kurang piknik dan tidak tahu tentang sejarah. Jadi telat lahir atau apa namanya. Masalah Syiah itu kan sudah ada sejak awal pembentukan umat ini. Artinya setelah Rasulullah wafat ada kejadian yang menyebabkan di situ terjadi ada dua faksi pemilih Imam Ali sebagai khalifah. Ya, mereka tetap dan tidak ikut serta dalam peristiwa yang disebut sebagai peristiwa dalam Saqifah Bani Sa'idah. Mereka tidak ikut serta yang di sana. memutuskan Khalifah Abu Bakar. Betul. Dan ini sesuatu yang sudah terjadi 1340 tahun yang lalu. Artinya ini 10 tahun di 10 Hijriah terjadi. Bayangkan, saya sering mengatakan gini, kalau kita masuk ke situ lagi dan ini kita jadikan sebagai wacana publik, bukan wacana intelektual di kalangan akademisi, tapi wacana publik sampai bikin ormas dan lain sebagainya, nggak akan pernah selesai ini masalah. Saya ilustrasikan sederhana aja Mas Walili. Kita sekarang baru saja disuguhkan sebuah peristiwa yang namanya peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua dan tersangkanya antara lain adalah Irjen Verdi Sambo. Ini saja teori yang muncul padahal masih current affair ya. Teori yang muncul ini pembunuhan karena selingkuh, B karena ini kan. Begitu banyak teori yang muncul dan peristiwa itu bisa dipelintir, spin kemana-mana, dipelintir ke sana, dipelintir ke sini. Bayangkan apabila peristiwa itu sudah terjadi 1340 tahun yang lalu. Artinya bayangkan pelintiran terhadap peristiwa Saqifah yang mengakibatkan terbentuknya dua mazhab besar dalam Islam itu. Maka ini bukan mainan anak-anak ya, bukan mainan orang yang tidak punya kedalaman dalam pengetahuan Islam. Ini kajian untuk orang tertentu saja. Jadi benar-benar ini diskursus elitis. Adalah aneh, dan saya sebagai orang yang kebetulan sedikit tahu tentang dunia Islam, ironisnya hanya ada di Indonesia organisasi yang secara khusus disebut anti Syiah. Hanya ada di Indonesia. Saya tidak menemukan ini di Afghanistan. Jangan-jangan adanya hanya di Jawa Barat. Nah, jadi kalau kita bayangkan ya, di Pakistan, di Afghanistan yang kelompok anti Syiahnya begitu besar, tidak ada organisasi secara spesifik menyebut dirinya sebagai aliansi nasional anti Syiah. Tidak ada. Ya mungkin gini, mungkin lagi cari donatur wajar. Bisa jadi kalau itu mungkin ya boleh jadi itu poin yang. Tapi kan berarti donaturnya pun segi goblok itu maksudnya. Jadi yang menurut saya apa yang kata Mas Musa tadi bahwa diskursus yang terjadi pada tingkat intelektualitas akademisi, nah ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin membodohkan rakyat.
Ini kan pembodohan sebenarnya, Iya, betul. ya kan? Tapi kadang-kadang memang orang-orang ini menikmati Ya. ya pembodohan-pembodohan yang terjadi. Nah, sekarang kan kita melihat marak sekali ya persoalan gerakan anti Syiah ini di Indonesia. Saya kira bukan hanya soal Anas. Kalau kita nonton video YouTube macam-macam, yang mungkin juga sangat banyak ya opini, pendapat atau katakanlah aktivitas yang memang mengatakan bahwa katakanlah anti Syiah gitu. Nah, ini pandangan Pak Musa gimana nih? Ya, kalau saya melihat itu sama sekali bukan sebuah studi ilmiah ya. Padahal isu ini kan isu yang punya kedalaman dan kerumitan dalam sejarah gitu. Dan bagian dari persoalan pembentukan madhab itu persoalan yang saya anggap sebagai advance in Islamic studies. Jadi sesuatu yang sangat jauh gitu. Dikonsumsi oleh publik yang punya kedangkalan, ya nggak bisa. Oleh sebab itu coba kita lihat. Umumnya konten-konten YouTube ataupun tayangan di media yang berbicara tentang anti Syiah itu, di media massa secara umum itu, dangkal-dangkalan aja. Jadi stigma isinya. Syiah ini sesat, Syiah ini berbahaya, lebih berbahaya dari orang kafir. Di Madura, ya, sebagian orang percaya bahwa Syiah itu di hari-hari tertentu itu punya mistik yang menyebabkan mereka punya pedang yang bisa memotong leher banyak orang. Kemudian sebagian mereka juga percaya bahwa orang Syiah itu ada kayak semacam buntut di belakangnya. Ada jadi dikesankan betul karena ini dikonsumsi oleh awam, Pak. Jadi ini bukan diskusi ilmiah. Syiah itu menakutkan gitu. Makanya ada sejumlah orang yang tahu saya Syiah itu tadinya akrab tuh langsung ini orang Syiah bahaya nih, nanti punya taring, punya gigi. Gitu. Jadi seperti X-Men akhirnya Syiah itu mutan. Saking memang dia giring untuk dipresentasikan ke awam sebagai momok yang sangat berbahaya. Yang kita harus semua waspada terhadap sosok orang yang Syiah ini tadi. Karena dia bisa tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dan lain seterusnya. Terus juga di stigma sebagai orang Syiah ini tukang mut'ah. Yang itu artinya hati-hati kalau punya anak perempuan. Bisa disikat dari belakang dan seterusnya. Dan khayalan-khayalan yang untuk masuk ke diskusi ilmiah sudah nggak bisa sudah. Gimana lagi? Kita sudah distigmatisasi, didemonisasi. Ini namanya demonisasi. Jadi diibliskan. Sedemikian sehingga Pak Zulfan ini kalau dituduh Syiah selesai sudah. Nggak perlu bicara apa-apa sudah. Tuduhan itu sendiri akan menyebabkan Anda punya segudang masalah dan hambatan psikologis dan hambatan komunikasi untuk berbicara jangankan tentang Syiah itu sendiri atau perspektif Syiah. Tentang diri Anda sendiri itu sudah khawatir. Maka itu kebanyakan orang yang dituduh Syiah umumnya langsung tenggelam atau menafikan sama sekali bahwa dia ada hubungannya dengan Syiah. Karena sudah ini timbulan dan timbunan masalah yang tidak mungkin sudah dia akan mampu klarifikasi, Pak. Nah, gitu loh. Dan ini menurut saya strategi politik. Dia sudah bukan lagi suatu hal yang ilmiah, jauh dari persoalan ilmiah. Makanya kan dialog-dialog seperti ini yang tadi ada tanduk segala macam ini kan tidak masuk ke wilayah kampus kan? Ini kan biasa di daerah-daerah di kampung-kampung. Nah, karena itulah pembentukan ormas. Ormas itu bukan kampus, Pak. Tahu kan? Ormas Aliansi Nasional Anti Syiah. Tujuannya bukan untuk mengklarifikasi barang ini secara ilmiah, bukan. Memang menebar stigma. Sehingga kalau Mas Khalili yang begini baik dan intelektual cerdas ini kena stigma Syiah, habis sudah karirnya, masa depannya, bahkan untuk bicara saja dia akan kesulitan. Sedahsyat itulah apabila fitnah itu masuk di kepala orang yang awam. Awam. Kalau di kalangan kampus, diskusi istilahnya very welcome ya. Dan saya kira stigma Syiah gak sama sekali menghambat karir orang di kampus. Tapi kan persoalannya itu kan sosial politik di tengah masyarakat awam yang akibatnya akhirnya karir orang pun di kampus-kampus tertentu jadi dikhawatirkan akan merusak kampus itu, Pak Zulfan. Karena ini sudah menyebar. Atau sekolah-sekolah. Dan itu terjadi, Pak Zulfan. Jadi gerakan ini berhasil menunggangi ketakutan dan momok dan bahaya Syiah untuk misalnya kompetitor
yang lebih bagus dari segi penyelenggaraan pendidikan itu di stigma Syiah. Ya, supaya mati. Dan Ya. itu terjadi di mana-mana. Ya, ya. Oke. Gitu. Kita sekarang masuk ke Mas Halili lagi ya. Hmm. Sebenarnya kan gerakan ini bukan hanya terhadap Syiah ya. Juga kita lihat terhadap Ahmadiyah yang samalah nasibnya. Lalu bagaimana melihat gerakan intoleransi ini? Sebenarnya secara umum ini refleksi dari tidak bekerjanya politik kewargaan kita gitu kan. Jadi kalau kita mau kembalikan tadi Pak Musa sudah mengajak kita untuk merefleksikan negara di awal sekali gitu. Saya kira bagian dari kegagalan itu karena kelompok-kelompok ini dia bergerak dalam satu ranah politik dan ranah politik yang sangat kencang kan politik mayoritarianisme sesungguhnya. Ada atau tidak ada pemilu yang mayoritas itu ada ruang besar untuk mendominasi sehingga bisa memaksakan suatu kepada yang lain gitu. Tapi begini Mas Halili, kalau kita bicara mayoritas minoritas, saya kira orang yang berpikir seperti Anas ini atau yang pemikiran yang melatar belakangi model-model pikiran seperti Anas ini kan sangat minoritas. Tidak mungkinlah misalnya kita banyak dengar tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, kan tokoh-tokoh agama lain justru menyesali Ya. ada organisasi-organisasi seperti ini kan gitu. Iya, Nah, makanya keberadaan negara ini itu yang harus kita persoalkan. Mereka ini sedikit tapi berisik. Ya. Mereka sedikit tapi berisik dan dalam banyak situasi itu mengklaim sebagai representasi keyakinan mayoritas gitu di banyak tempat. Ketika kita misalnya cek taruhlah misalnya kasus Singkawang yang lumayan kenceng ya, atau kasus Cikesik yang berdarah-darah, atau tragedi Meliana misalnya di Tanjung Balai yang meskipun tidak berdarah tapi mereviktimisasi dengan proses peradilan gitu kan. Atau Tajul Muluk ya yang di Sampang gitu. Itu kan cerita tentang kegagalan negara menghandle ini semua. Mereka sedikit tapi mereka dilegitimasi oleh negara untuk misalnya dalam bentuk tindakan langsung ketika ada penolakan tertentu, negara justru hadir membackup mereka. Ini yang paling kita khawatirkan dari apa yang sedang berlangsung di Bandung gitu. Tadi di awal saya sudah mengatakan ini jangan-jangan dianggap sebagai negara memberikan legitimasi kepada mereka gitu. Itu yang paling kita persoalkan karena gerakan-gerakan ini tumbuh di mana-mana. Mereka mengklaim sebagai representasi mayoritas, padahal kalau kita cek lebih detail, ya enggak juga gitu. Tapi negara dia mungkin begini, kalau ahlu sunnah ini toanya kan cuma di masjid. Tapi kalau mereka ini kecil, tapi toanya dibawa kemana-mana. Jadi bunyi terus kan gitu. Nah, jadi yang apa sih yang memicu maraknya aksi intoleransi ini ya? Saya kira ada dua lapis persoalan, Bang Sulfan. Jadi persoalan di level masyarakat. Salah satu yang disebut oleh Pak Musa itu misalnya soal literasi itu satu persoalan di lapis masyarakat. Bawah. Di awam ya. Iya, di masyarakat itu kan ada persoalan iliterasi, ada misalnya soal Syiah Sunni. Sebenarnya kan di dunia Islam maaf ya Pak Musa, mohon dikoreksi saya kalau salah. Kan ada Risalah Aman tahun 2004 gitu ya, yang dideklarasikan tanggal 9 November di Jordania, yang sudah clear sungguhnya soal Sunni Syiah gitu. Jadi mereka sama-sama diakui oleh dunia sebagai madhab yang di internal Islam itu nggak masalah gitu. Bahkan Menteri Agama juga begitu baru-baru. Iya betul. 2 hari yang lalu keluarkan. Hanya persoalannya kan spinnya nggak nguatin gitu. Selalu ada gitu ini. Jadi itu persoalan literasi. Persoalan yang lain adalah persoalan minimnya perjumpaan. Saya kira ini harus dihandle ini oleh semua. Jadi yang membuat kecemasan itu jangan-jangan bukan hanya karena mereka terpapar oleh
stigmatisasi, labeling, bahkan mistik-mistik, mitos-mitos gitu ya tentang yang berbeda, tentang lian. Tapi juga soal jarangnya mereka berjumpa. Ini cerita tentang peningkatan ruang-ruang segregasi sungguhnya. Ini persoalan di level masyarakat, sehingga persoalan segregasi, persoalan semakin butuhnya ruang untuk berjumpa, saya kira harus dihandle oleh negara. Tapi kan mereka ini bukan gerakan-gerakan seperti ini bukan yang mengkecil, tapi makin membesar dan meluas ini. Kalau kita lihat. Iya, karena mereka mendapatkan konteks sosial semacam itu. Semakin didiam. Kalau doktrinnya itu kan impunitas semper ad terrora invitat. Ketiadaan penegakan hukum pasti akan mengundang kejahatan lain yang lebih besar di masa-masa yang akan datang. Itu doktrinnya kan begitu. Sehingga yang paling sangat diharapkan sungguhnya negara. Gitu. Salah satunya penegakan hukum. Masalahnya ketika penegakan hukum negara itu hadir dalam konteks yang melibatkan kelompok yang di stigma sebagai minoritas, itu biasanya wataknya yaitu bukan untuk pencarian keadilan dan seterusnya. Jadi lebih banyak dua lah kalau kita cermati Bang Sulfan. Satu, reviktimisasi. Yang kedua, populisme yudisial. Kalau kita cek, memenangkan mereka lagi. Iya, di proses persidangan itu yang korek, yang dicari bukti itu bukan pidana yang berkaitan dengan misalnya motif, yang berkaitan dengan siapa saja yang terlibat, kejahatan apa yang dilakukan dan apa peran para pihak, bukan itu. Kalau kita cermati, proses persidangan itu menghakimi para korban itu. Ya. Mereka misalnya yang terakhir kemarin kami pantau itu di kasus persidangan di Singkawang gitu. Itu kan ada 23 orang yang ditangkap. Ya, dari peran yang berbeda-beda. 21 mereka melakukan perusakan langsung, 2 diantaranya provokator. Tangkap semua. Dihadirkanlah korban sebagai saksi korban. Apa yang dilakukan oleh proses persidangan? Menghakimi korban. Kamu kenapa punya keyakinan seperti itu? Kamu punya Al-Quran palsu ya? Kamu begitu justru. Jadi proses peradilan itu tidak memberikan efek jerah. Jadi justru kalau kita lihat dari sini, peran negara itu karena mereka tadi tidak melakukan keadilan secara hukum ya. Oleh karena itu yang kita lihat terjadi makin maraknya intoleransi di Indonesia ini. Iya betul. Kehadiran negara itu tidak memberikan, kalau kaitannya dengan misalnya peristiwa-peristiwa itu tidak memberikan keadilan, satu, yang lain tidak memberikan efek jerah. Sehingga beberapa orang yang secara langsung sebenarnya terlibat dengan tidak dihukum, dia akan mengulang. Yeah. Dan dia akan mereplikasi dari satu konteks ke konteks yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Makanya kan kalau kita cermati tindakan kelompok-kelompok intoleran itu selalu Bang akan ketemu dengan pola di mana ketika kasus itu terjadi pasti mobilisasi ada di mana-mana gitu kan. Yeah. Di kasus Sampang kan begitu itu Pak Musa kan. Jadi yang ternyata kan kelompok penyerang itu hanya sebagian saja dari wawancara kami itu kan ada 3-4 orang saja yang mereka kenali. Selebihnya dimobilisasi dari orang luar gitu. Jadi polanya selalu begitu. Ya bisa lah demonya di Monas, tapi kan orangnya bisa dari Banten, dari Depok, dari Tasik, dari mana-mana. Yang itu jelas kan sebagian besar Jawa Barat. Ya. Ini Jawa Barat memang bahaya ini. Kita sekarang ke Pak Musa ini ya. Kita melihat sebenarnya kan dari dulu Syiah ini kan bukan sekarang ya. Setahu saya dari dulu bahkan masa-masa Kiai Hasyim Asy'ari ya. Itu kan Syiah ini sudah ada di Indonesia dan tidak pernah ada persoalan. Dan tidak ada juga gerakan-gerakan yang memang memojokkan antara Sunni maupun Syiah. Nah, kenapa sekarang ini justru ya kita lihat kondisinya justru sangat jauh dibandingkan dengan masa lalu? Ya kalau saya melihat ada kemungkinan faktor luar, udah pasti itu. Jadi apa yang disebut sebagai faktor geopolitik Timur Tengah itu ada spillover-nya, ada limbahnya ke sini, itu pasti ada. Dan apa ini nggak enak juga saya mau nyebutkan misalnya negara-negara tertentu mempromosikan ini, ya
masing-masing mungkin dia menjadikan Indonesia sebagai ajang karena Indonesia ini masyarakat Islam terbesar di dunia ya, populasi Muslim terbesar di dunia, jadi masing-masing ingin mempengaruhi masyarakatnya agar mendukung agenda-agenda mereka. Ini satu hal yang sangat mungkin. Tapi kalau saya melihat lagi-lagi tetap negara dan pendidikan politik yang gagal. Jadi ketika demokrasi ini dimulai, era demokrasi dimulai, elit kita alih-alih melakukan pendidikan politik dengan benar, kemudian rekrutmen organisasi politik dengan benar, mereka juga tampaknya cuman mau ambil untung sesaat. Jadi siapa saja yang populer ambil. Nah, untuk mencari orang yang populer ini dari mana saja, ya termasuk mereka yang biasa memprovokasi. Umumnya orang memprovokasi kan di era seperti sekarang ya, itu bisa mudah populer karena ini ada hubungannya juga dengan media sosial, ada hubungannya dengan viralisme, ada hubungannya dengan kalau orang ini di media, Pak Zulfan, kalau orang bicara yang ilmiah, bicara yang teratur, sopan, biasanya nggak populer, Pak Zulfan. Nggak populer. Coba kalau bicara langsung hajar orang, mengecam, pasti mengutuk, dan menciptakan ketakutan yang drastis, dramatis, populer. Jadi saya ingat itu ya, ketika saat sebelum Perang Dunia Kedua, itu sebenarnya kan pola ini terjadi di Italia dan di Jerman itu kan. Bagaimana penguasa waktu itu merekrut Hitler, ya kemudian di sini satu pihak merekrut Mussolini masuk ke dalam dunia politik formal, dalam sistem politik yang pemerintahan secara langsung. Nah inilah akhirnya terjadi yang namanya otoritarisme. Nah, saya kira ini juga bahaya ya kalau tadi misalnya rekrutmen juga seperti itu terjadi. Ini intoleran itu bukan dari luar, tetapi masuk ke dalam tubuh pemerintahan ini. Saya mengamati seperti itu. Jadi terlepas dari diskusi ilmiah tentang mazhab, saya itu anggap itu bukan forumnya di sini. Artinya nggak ada waktunya. Kita mau ini bicara kan ratusan ribu buku. Maaf aja ya, kita nggak punya waktu untuk bicara. Tapi yang jelas kita bisa lihat fenomena bahwa politik ini tampaknya sedang digemari dan juga menggandrungi. Jadi menggemari dan digemari oleh mereka yang mampu berbicara fantastis di luar akal sehat, irasional, yang penting isinya pembusukan orang, pembunuhan karakter dan sebagainya. Ini sangat mudah menarik. Contoh sederhana Pak Zulfan. Misalnya kalau Pak Zulfan bicara tentang vaksin secara ilmiah, dari segi penelitian, nggak ada orang mau dengar. Tapi bahaya vaksin telah bisa menciptakan misalnya menggagalkan ereksi, bisa bahaya seksualitas orang. Wow. Orang pada mau dengar seperti itu. Jadi maksud saya, Syiah ini dijadikan alat. Karena apa? Karena umumnya orang juga gak tahu Syiah kan. Saya bahkan pernah, ini mungkin kalau setara dana bisa bikin survei ya, sangat menarik. Mayoritas orang Islam itu gak kenal madhabnya apa. Jadi 90% orang Islam tidak tahu madhabnya apa. Baru belakangan mereka disadarkan tentang mereka ini Sunni atau Syiah. Itu bukan hanya di Indonesia ternyata. Di Timur Tengah pun seperti itu. Jadi orang ini sebenarnya punya kesadaran bahwa dirinya Muslim. Itu udah selesai. Tapi madhab itu kan istilah elit, Pak Zulfan. Istilah madhab A, B. Itu istilah elit. Nah belakangan yang dari elit ini tadi trickle down ke bawah, tapi dengan stigma, dengan labelisasi. Sehingga jadi bahan olok-olok atau konflik di bawah ini tadi. Dan inilah yang menyebabkan kita tahu sekarang kemudian. Jadi targetnya apa? Kalau saya tadi lihat betul dia cuma ingin diakui oleh political society, parpol, organisasi politik sebagai orang yang punya massa. Dengan cara apa dia merekrut atau mengumpulkan massa, mengkonsolidasi massa dengan cara mengolok-olok satu kelompok, menciptakan lian. Makanya politik identitas seperti yang mereka sedang galang ini, yang konon katanya sudah dilarang tapi tetap makin marak. Ini kan untuk dalam rangka kontestasi, Pak. Jadi kalau Pak Zulfan lihat, umumnya ini biasanya semarak untuk jadi penciptaan yang lian, the other, itu biasanya dalam konteks konflik politik atau kontestasi politik. Hati-hati loh, ada itu loh. Padahal itu belum tentu ada juga. Kalaupun nggak penting ada atau tidak ada. Dan tidak penting siapa mereka. Yang penting bahwa kita harus bersatu dalam rangka menghadapi mereka. Sama seperti contoh beginilah. Saya sendiri kan ketika mencalonkan diri anggota DPR di Aceh,
hati-hati. Ada yang bilang Julfan itu Syiah. Yang Oh, iya. satu lagi yang lebih aneh lagi, yang membingungkan, hati-hati Julfan itu Kejawen. Orang Aceh bingung, ini agama apa lagi Kejawen? Ini asal-asal aja. Pokoknya memang untuk bagaimana mendiskreditkan lawan politik sehingga dia bisa mengambil hasil yang besar kan gitu. Nah, jadi peran negara nih Pak Musa, kalau kita lihat ya, kalau Anda melihat apakah cukup serius ini ada peran negara untuk mengatasi persoalan intoleransi ini? Jadi saya lihat negara itu masih bersifat kuratif dalam menangani persoalan dan ad hoc. Kalau ada peristiwa yang membesar baru ditangani. Itu pun seperti tadi Mas Halili jelaskan, berpihaknya bukan kepada korban tapi pada justru korban ini dipersalahkan. Ya. Jadi bukan berpihak kepada korban tapi mempertanyakan korban. Kenapa kamu kok jadi korban? Kenapa kamu hadir di sini sehingga kamu bisa dikorbankan? Tirani mayoritas itu mampu menciptakan pikiran sesat di dalam kepala penguasa. Jangan berpihak kepada yang lemah. Karena yang lemah ini kalau dibela kamu nggak untung secara politik. Kamu rugi secara politik membela yang lemah. Padahal eksistensi negara secara filosofis itu hadirnya negara itu untuk yang lemah. Karena kalau yang kuat seneng nggak ada negara dong. Mereka sudah kuat, bila perlu mereka bikin kerajaan. Nggak. Negara ini, negara modern tercipta, demokrasi tercipta karena yang lemah itu ingin diakomodasi. Karena kalau tidak, nggak usah negara. Orang kuat-kuatan aja. Di antara orang kuat beradu. Ya. Nah, kira-kira siapa dalang di balik ini nih? Saya masih menduga ini di belakangnya adalah aktor-aktor politik, baik negara maupun non-negara seperti tadi Mas Halil sampaikan. Mereka mungkin melihat ada keuntungan jangka pendek. Misalnya dalam rangka seperti Pak Wali Kota ini, dia tahu apa sih soal Syiah atau non-Syiah atau apapun. Agama saya yang yakin dia nggak tahu apa-apa soal agama ya. Mohon maaf lah terhadap dia kalau memang dia katakan lulusan apapun, tapi jelas dia ini orang yang nggak ngerti agama. Nggak ngerti Islam, ilmu Islam nggak ngerti. Urusan Syiah itu sudah selesai 1400 tahun yang lalu, selesai. Dan tadi ada Risalah Aman, itu Risalah Aman yang 2004 itu merupakan konsensus ulama terbesar di era modern. Jadi tidak pernah ada konsensus ulama lebih besar daripada Aman itu, Risalah Aman. Artinya mencakup sekian ratus ulama Kalau paling salah terpandang. itu Darul Takrib ya? Enggak, itu ya? kerajaan Yordania mengumpulkan ulama dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia itu ada beberapa perwakilan ya. Artinya mereka merupakan suatu dokumen fatwa yang paling komprehensif dan paling mendekati konsensus Islam internasional masa kini. Dan tidak pernah ada dokumen yang lebih lengkap daripada itu. Yang mengakui adanya 8 madhab, diantaranya adalah 2 dari Syiah, yaitu Itsna Asyariyah atau Ja'fariyah, Itsna Asyariyah dan Zaidiyah. Sementara selebihnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa? Artinya memang ada kesepakatan bahwa ini bagian dari madhab Islam. Islam ya, internal Islam. Bahkan ada buku-buku Pak Zulfan yang sudah dibuat belakangan ini. Ada Dr. Haidar Hubullah menulis buku dan yang menunjukkan bahwa perselisihan atau ikhtilaf di antara Sunni dengan Syiah itu tidak kalah jumlahnya. Kalau kita bikin persentasenya itu mirip dengan ikhtilaf di antara madhab-madhab Sunni sendiri. Jadi kalau kita bikin persentase ikhtilaf di antara Syafi'i dengan Maliki dengan Syafi'i dengan Syiah Ja'fari di sini, itu persentasenya hampir sama. Dia membuat sebuah tabulasi akademis ya. Lagi-lagi ini kan saya bilang ini bukan tempatnya kita bicara hal-hal seperti ini. Mereka yang sedang memainkan isu ini tuh nggak peduli dengan hasil-hasil hasil-hasil diskusi ilmiah para intelektual. Karena kan mereka ada orang tertentu yang mungkin memang punya kepentingan tertentu juga untuk mengindoktrinasi orang-orang awam yang tidak memahami ini. Termasuk salah satunya mungkin wali kota itu kan gitu. Iya, dan saya lihat itu konsolidasi politik dalam rangka vis-a-vis the others. Jadi ada menciptakan yang lain, betapapun yang lain itu cuman ilusi lah ya, momok yang tidak jelas seperti Syiah. Kalau kita bicara Bandung, kita bicara Jawa Barat, berapa sih jumlah Syiah itu? Kan sebetulnya nggak banyak. Tapi dibuat sedemikian sehingga mereka mampu mengkonsolidasi nih yang kelompok cari musuh bersama. Nah, satu hal yang menurut saya menarik, kenapa kok di Jawa Barat paling besar? Ini kan menarik.
ini belum ada yang membahas nih, mungkin bisa setara colek ya. Maksud saya colek setara ini Pak Zulfan. Kenapa Pak Zulfan? Karena sebetulnya Orde Baru ini telah menjadikan Jawa Barat ini sebagai lumbung politik mereka. Makanya Jawa Barat ini seperti laboratorium politik. Kalau sukses di Jawa Barat sebuah ide politik atau permainan politik, dia akan bikin generalisasi di tempat lain. Oh, It's my 2 cents. Istilahnya just my 2 cents ya. Silakan mungkin kalau mau ditanggapi. mungkin karena masih nyambung nih. Gerakan-gerakan ini ada kemungkinan ya. Tadi faktor luar, faktor asing ikut bermain dengan kepentingan politik mereka. Ya. Nah, yang paling kita banyak dengar ini kan tentang Arab Saudi nih. Karena dianggap Arab Saudi ini bermazhab Wahabi ya. Nah, mungkin Mas Musa lebih tahu lah tentang persoalan ini. Ya, saya sebenarnya, ini kalau bicara geopolitik, memang ini seru Pak Zulfan ya. Nah, Arab Saudi pasti punya kepentingan besar dengan Indonesia. Dan Indonesia juga ternyata punya kepentingan besar dengan Arab Saudi. Arab Saudi. Khususnya belakangan ini. Ya. Saya kira Arab Saudi itu terakhir, saya melihat ini, gejala mereka mengubah. Sudah orang-orang. Jadi kelompok-kelompok ini dibesarkan di tahun 70-an, 80-an. Untuk berbagai kepentingan. Satu, kepentingan melawan komunisme. Ini kita harus akui. Bahwa ini ada tali pusarnya itu ke zaman itu, melawan komunisme. Nah, Arab Saudi menggelontorkan banyak dana untuk membesarkan kelompok ini. Kelompok yang memang secara ideologis anti Syiah, anti kelompok takfiri lah, yang disebut takfiri. Jadi anti terhadap kelompok di luar dirinya. Dan ideologinya sangat keras. Mereka puritan, ekstremis, irasional dalam memahami agama. Kemudian setelah digunakan untuk komunisme, juga digunakan untuk lawan-lawan politiknya di Timur Tengah. Karena mereka dilatih secara militer, dilatih secara intelijen, bisa megang senjata, tahu bagaimana berperang dan seterusnya. Indonesia juga terdampak oleh ulah orang-orang ini dan kita nggak perlu mundur ke belakang. Tapi belakangan Arab Saudi sepertinya sudah paham bahwa ini herder ini udah makin tidak bisa dikontrol. Jadi yang saya tahu Arab Saudi mulai crack mereka ya, mulai berangus basis-basis mereka di Arab Saudinya sendiri. Tapi kan ini perjalanan pemberangusan ini membutuhkan waktu yang bisa jadi lebih lama daripada pembuatannya gitu ya. Jadi kalau mereka membuat ini dalam 30 tahun kemarin, memberangus itu bisa jadi butuh 60 tahun. Dan sekarang kan kita berapa kali statement dari raja ataupun putra mahkota itu sangat melarang dan tegas mengambil tindakan hukum terhadap ide-ide mendirikan negara khilafah itu kan? Ya, dan kelompok yang menyebut dirinya sebagai takfiri ini tadi. Jadi kalau raja mungkin sudah tidak aktif lama, tapi putra mahkota Muhammad bin Salman kan sudah berkali-kali mengatakan bahwa ini berbahaya bukan hanya untuk negara Islam yang lain, bahkan sekarang sudah untuk singgasananya sendiri dan untuk kerajaan Arab Saudi sendiri gitu. Tetapi Pak Zulfan, mereka kan sudah mengakar, sudah punya pengaruhnya di mana-mana, sudah punya sumber-sumber dananya. Jadi mereka untuk dihabisin dalam waktu dekat itu mungkin menurut saya tidak semudah itu. Tetapi yang lebih penting ternyata di Indonesia sejak era reformasi, mereka ini dapat lahan di dalam politik kita. Ini yang saya sayangkan. Jadi elit politik kita itu pakai mereka juga. Dan ini yang dulu aneh gitu loh, di negara yang Pancasila asasnya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi pakai kelompok-kelompok ini untuk kepentingan politik jangka pendek. Baik elektoral maupun kepentingan untuk konsolidasi basis massa. Nah, apa ini juga di negara-negara lain ya, negara-negara Islam lain terjadi seperti ini? Kalau di negara Islam lain enggak. Tapi memang kan harus model apa ya, seperti yang dilakukan oleh Trump ini. Jadi ini kan yang disebut sebagai di tengah-tengah half truth dan penyebaran hoax dan post truth. Orang yang melontarkan isu yang tidak jelas tapi mengandung efek emosional yang kuat, yang keras, itu biasanya dapat dukungan, minimal dapat atensi. Jadi sekarang memang ada politik engagement, Pak Zulfan. Jadi kalau Pak Zulfan bisa melontarkan sesuatu yang di-engage oleh banyak orang, itu biasanya akan secara otomatis dapat dukungan. Nah, mereka ini main di situ.
Dan menurut saya itu berbahaya untuk negara. Karena apa? Yang mereka pakai bukan seperti Trump. Kalau Trump bukan agama ya. Kalau ini kan agama. Ya. Orang itu mau mati loh untuk agama. Bahaya. Kalau Trump mungkin white supremacy ya, atau rasisme. Tapi ini agama. Jadi saya pikir sebagian politisi kita atau elit politik kita ini kayaknya bermain api. Saya sekarang kembali ke Pak Mas Halili ya. Kita melihat ini kan nggak habis-habis ini gerakan intoleran ini. Ya, makin membesar, makin meluas, bahkan jenis bentuknya udah bermacam-macam ini. Ini siapa sih pemainnya kalau menurut Setara ini kan pasti udah riset ya. Ya, yang pertama yang paling pokok itu justru menurut saya ya, menurut kami itu adalah aktor-aktor negara. Jadi aktor negara itu tidak terbatas pada aktor politik. Tapi aktor yang paling tidak pada dua level, yang mestinya menjalankan satu political leadership gitu. Yang kedua bureaucratic leadership. Karena kita juga menemukan begitu banyak fakta di mana aktor-aktor misalnya di Kesbangpol itu juga udah terpapar gitu. Kami agak kaget ketika melakukan penelitian tahun 2018. Penelitiannya nggak main-main di APIP, aparatur pengawas intern pemerintah. Jadi negara sendiri kan di internal punya sistem dan mekanisme pengawasan, namanya APIP gitu. Tapi kami kaget ketika masuk ke APIP di beberapa KL, kementerian dan lembaga, ya mereka juga nggak clear dengan ini. Bahkan secara langsung menjadi aktor yang kemudian semakin meningkatkan kecemasan kita tentang tata kebinekaan kita. Itu satu. Yang lain adalah ya pemain-pemain jangka pendek, pemain politik elektoral itu main di banyak tempat. Misalnya di yang salah satu yang paling serius ya itu menurut saya di Aceh Singkil. Dan itu sudah dikonfirmasi sebenarnya oleh Bareskrim ya. Kasusnya meledak pertama itu tahun 2015 ya. Jadi kayak di kasus Aceh Singkil itu kan menjelang Pilkada serentak 2015 ada kepentingan untuk melakukan mobilisasi, konsolidasi, kemudian menghimpun sentimen mayoritas quote unquote itu. Kemudian ya aktor-aktor politik jangka pendek ini lalu menggerakkan massa untuk pertama menolak. Mereka melakukan ya semacam rally gitu untuk menyampaikan kepada kepolisian. Tapi sebelum kepolisian bertindak, mereka sudah bertindak sendiri. Siapa mereka? Ya mereka adalah orang-orang yang dimobilisasi oleh aktor politik untuk kepentingan pilkada serentak. Itu kan persoalan ongkos saja kan. Iya betul. Tapi yang saya mau tanya gini, apakah Setara Institut selama ini ada menemukan bahwa gerakan-gerakan ini memang ada tangan asing di dalam gerakan intoleran ini? Iya, kami menemukan itu. Karena kalau misalnya di luar itu menghangat, taruhlah Timur Tengah menghangat, yang juga meriang itu kan kita. Artinya kan penting untuk dibaca bahwa sesungguhnya apa yang berlangsung di sana juga ada di sini. Di beberapa penelitian di Jateng DIY, kita menemukan beberapa yayasan yang mempromosikan misalnya kebencian gitu ya terhadap Syiah, terhadap Ahmadiyah, ternyata dibiayai oleh beberapa yayasan di Timur Tengah gitu. Dan itu seperti itu project ya, aja, itu yayasan ya, bukan pemerintah ya. Bukan Yayasan, pemerintah, yayasan ya. Ya, yayasan. Sehingga misalnya saya melanjutkan tadi ya, itu seperti project aja. Kami tiba-tiba menemukan dalam satu waktu tertentu ada baliho gede-gede dengan model yang sama, yang kayaknya di organize gitu ya. Itu ditempel di mana-mana. Isinya adalah kebencian terhadap Syiah dan seterusnya gitu kan. Tentang sesatnya Syiah dan seterusnya. Tapi nggak lama kemudian setelah seminggu 2 minggu pilkada selesai gitu ya, di tingkat kabupaten dan kota itu selesai, hilang itu. Jadi
mereka memang sengaja membayar agensi advertising tertentu gitu ya untuk mempromosikan secara by project gitu. Artinya ada yang mendanai gitu. Itu Iya. jelas bukan program sukarela dari seorang atau Jadi dari boleh kita sekelompok. bilang Syiah ini sebenarnya bukan persoalan Syiah itu sesat atau tidak, tetapi Syiah ini bisa dijadikan sebagai komoditas politik ya. Betul, Ya. betul. Nah, Saya kira sama dengan yang lain misalnya komunisme atau ya PKI gitu yang ya. terus-menerus di bulan September. Lihat aja, ini kan sudah mulai September nih. September Oktober itu adalah momentumnya anti komunisme dan upaya untuk menakut-nakuti. Yang dibangun sungguhnya politik ketakutan gitu. Orang dibikin takut akan komunisme. Orang kalau sudah takut kan lebih gampang untuk dipengaruhi. Ya. Agenda masuk itu dalam situasi orang cemas, mereka merasa ada worry, ada fear, atau bahkan yang lebih serius adalah threatened, Jadi keterancaman. ya. Jadi yang lian itu akan mengancam kita sehingga kita harus bertindak gitu. Dan Hmm. agenda politik itu selalu masuk dalam situasi sosial yang seperti itu. Jadi Situasi sosial. tujuan yang sesungguhnya dari gerakan ini lebih dominan ya, itu dari sudut kepentingan politik kalau gitu. Betul, betul. Makanya kan kami selalu mengatakan yang paling kita sesungguhnya tunggu dari negara adalah bagaimana negara itu mengembangkan politik kewargaan yang basisnya adalah civic pluralism. Gitu. Dalam sebuah riset misalnya kami senang ketika melihat bahwa sebagian besar responden kami itu menyebut bahwa sebenarnya mereka ketika tidak, misalnya satu pertanyaan yang agak mengganggu ya, ketika kami tanya, apakah Anda merasa saudara seiman dengan Ahmadiyah? Oh tidak. Sebagian besar mereka mengatakan tidak. Tapi pertanyaan berikutnya, ini yang membuat kami senang sebenarnya. Apakah Anda merasa saudara sebangsa dengan Ahmadiyah? Sebagian besar menjawab yes. Jadi artinya sebenarnya di situ mainnya. Kalau kita tidak bisa bertemu di wilayah-wilayah yang sifatnya teologis, ya mari kita bertemu sebagai sesama bangsa gitu. Atau kalau mau ditarik lebih ini lagi sebagai sesama manusia gitu. Cuman kan ini ya, domainnya kasih manusia yang lagi-lagi elitis juga. Jadi yang mesti hadir menurut saya negara untuk membangun apa yang disebut sebagai civic pluralism yang nggak masuk akal lah kalau negara dengan tata kebinekaan semacam ini kemudian memperlakukan organisasi-organisasi intoleran macam ANAS dan seterusnya itu seperti perlakuan wali kota Bandung, nggak masuk akal gitu. Atau yang lebih serius lagi adalah jangan-jangan memang di negara ini di tingkat nasional belum selesai mengerjakan apa yang mestinya mereka selesaikan. Salah satu yang bisa dicatat misalnya soal regulasi. Kan begitu banyak regulasi yang memang sengaja didesain atau menyediakan ruang bagi kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok konservatif untuk mempersekusi yang lain. Misalnya SKB atau PBM. PBM pendirian rumah ibadah itu kan ya kita tidak selalu bisa berharap bahwa akan ada daerah yang taruhlah seperti kota Kupang yang dia punya peraturan wali kota tentang fasilitasi pendirian rumah ibadah sehingga membangun musola dan masjid di sana gampang karena ada tim fasilitasi dan itu satu-satunya gitu. Nah, cuman kalau dia baliknya itu ke daerah seperti Aceh malah dipersulit jadi 125 150 jadi dipersulit gitu. Jadi PBM itu ada beberapa konten ya di dalamnya yang memang memberikan ruang. Kalau kami pernah punya riset ya ada paling tidak 9 lokus diskriminasi di dalam PBM itu. Dan itu memang harus dikoreksi. Tapi sialnya kan negara sampai saat ini tidak pernah mengoreksi ini. Yang lain adalah SKB Ahmadiyah gitu. Atau yang sekarang sedang hangat adalah soal RKUHP. Sepanjang pasal yang berkenaan dengan kejahatan terhadap agama itu problematik. Ya sejak kapan relasi negara dengan warga negara itu kemudian intervensi oleh hak agama gitu. Agama kan nggak punya hak.
Yang punya hak kan penganut agama perorangan. Oke. Halili, Zulfan, Musa, Takim dan kawan-kawan itu kan yang punya hak. Yang harus dilindungi kan saya, Iya, bukan agama bukan saya. agama. Tapi kan di RKUHP itu kejahatan terhadap agama disebutnya. Itu kesalahan negara dalam memperlakukan agama menurut kami ya di konteks itu. Mas Alili, ini kan opini banyak sekali ya, yang tidak banyak lah, tapi saya kira kita sering membaca, bahkan mendengar juga lewat media sosial bahwa upaya-upaya hal seperti itu tadi yang kita bicarakan soal intoleransi ini berkembang dan membesar. Ini apa ada upaya untuk menciptakan chaos atau disintegrasi bangsa kita misalnya? Kalau organisasi vigilante macam FPI itu dibiarkan, itu kan sebenarnya desainnya seperti itu. Cuman kan kabar baiknya bagi kita kan mayoritas diam ini kan sudah mengalami transformasi. Jangan lupa kalau kita ngecek data misalnya, ada kelompok-kelompok yang juga tidak mau diam dengan agenda untuk melakukan segregasi. Yang misalnya sedang viral di Jogja, ada kelompok yang kemudian memaksakan penggunaan jilbab dan seterusnya di sebuah tempat yang sangat terkenal di Jogja, di Malioboro gitu. Itu kan sedang ramai juga soal itu. Tapi kalau kita cek lebih detail sungguhnya dia hari ini tidak merepresentasikan apa yang tadi di awal oleh Bang Zulfan disebut. Ya, mereka tidak merepresentasikan mayoritas. Jumlah mereka sedikit dan ada mayoritas yang selama ini diam itu sudah mulai bergerak. Itu kabar baiknya gitu. Sehingga agenda pembelahan, agenda polarisasi, bahkan dengan cara mereka menjadi free rider dalam hajatan elektoral, itu kelihatan banget dalam misalnya Pilkada DKI 2017 atau sebelumnya Pilkada DKI 2012, Pilpres 2014, Pilpres 2019 itu kan kelihatan sekali mereka itu menjadi free riders gitu. Siapapun kontestannya gitu, minumnya bla 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 kayak gitu. Apapun makannya, minumnya bla 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 gitu. Tapi ya sekarang menjadi tidak mudah lagi bagi mereka. Nah, tapi ya mereka punya cara lain. Ya, mereka sekarang pakai cara intimidasi, kekerasan, dan disitulah titik krusial dari penegakan hukum. Untuk sekedar merefleksikan saja apa yang terjadi pada Ade Armando gitu ya. Itu sebenarnya hanya puncak gunung es saja dari strategi yang mereka sekarang mulai berani ambil, yaitu intimidasi. Karena apa? Karena kelompok-kelompok yang selama ini diam itu yang nggak lagi diam gitu. Misalnya di beberapa tempat di Idul Fitri kemarin kan, atau di Idul Fitri sebelum pandemi, ketika ada khotib yang mencoba memainkan politik identitas, jamaahnya berdiri pergi. Apa itu? Cabut mereka. Karena itu dari segi pendidikan politik mereka sudah matang iya, juga lebih ini. Jadi kelompok ini sudah mulai satu speak up gitu ya. Yang lain mereka sudah mulai berani bertindak. Sehingga pertanyaannya kemudian ketika terjadi pidana dalam bentuk kekerasan, dalam bentuk intimidasi, itu kan sudah pidana sebenarnya. Negara mau hadir enggak gitu? Ya kalau enggak akan ada kemungkinan untuk tensi bahkan konflik lain sesama warga negara gitu. Karena kelompok-kelompok progresif moderat yang di tengah ini ya merasa negara tidak bertindak sehingga mereka kemudian harus mengambil tindakan sendiri. Nah, itu yang dilakukan oleh beberapa, maaf saya sebut misalnya teman-teman Ansor gitu. Di banyak tempat ya karena negara tidak hadir ya mereka turun sendiri ke lapangan. Kita tentu saja tidak Banser. Ansor, Banser gitu ya. Karena kalau dilihat data ya di dalam 5 tahun terakhir mereka selalu ada ini. Banser, Ansor itu bergerak untuk menghalau misalnya, mencegah juga melarang. Saya kira
Itu persoalan ketidakhadiran negara di satu sisi, tapi di sisi yang lain itu cerita baik tentang mayoritas diam yang mulai mengalami transformasi dari mereka yang sebelumnya sama sekali tidak mengambil tindakan, memberikan ruang, bahkan diam saja, termasuk di kampus-kampus. Sejak ada kebijakan NKK BKK itu kan tahun 70-an akhir 78 gitu ya. Ya ruang-ruang itu kan dimanfaatkan oleh mereka. Ketika kampus mulai kosong dari gerakan mahasiswa, kelompok ini kan masuk. Dan orang-orang bukan tidak tahu. Jadi PMI bukan tidak tahu bahwa gerakan Tahririyah, HMI bukan tidak tahu bahwa gerakan Tarbiyah itu masuk. Jadi diam saja. Tapi kan daya rusaknya mulai semakin kelihatan dan itu sangat memecah belah betul, sehingga kampus itu menjadi tidak sehat lah sebagai ruang akademis. Belakangan mereka mulai bergerak melakukan apa yang sering kita lihat sebagai fenomena reclaiming sesungguhnya. Mereka mencoba merebut apa yang selama ini dipakai oleh mereka, ruang-ruang yang tersedia yang didiamkan oleh negara. Jadi poin saya itu, negara harus hadir dengan penegakan hukum, dengan pendidikan untuk membangun civic pluralism, sehingga setiap identitas yang berbeda itu punya ruang yang sama untuk peaceful coexistence, hidup damai secara berdampingan dalam perbedaan. Selain yang paling gencar ini kan kita dengar ya, yang kita lihat itu adalah gerakan anti terhadap Syiah misalnya, yang kedua terhadap Ahmadiyah. Ada nggak kira-kira komunitas-komunitas lain yang juga terkena dampak atau gerakan anti toleransi ini? Banyak sebenarnya Bang. Kan kalau kita lihat data, korban terbesar justru pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan dalam 15 tahun terakhir. Korban terbesarnya adalah Kristiani, Protestan maupun Katolik. Protestan yang paling banyak. Jadi mereka korban terbesar dari replikasi atau gerakan yang terus digencarkan oleh kelompok-kelompok intoleran ini. Gitu. Di mana-mana mereka mendirikan gereja, terutama gereja Protestan itu sulit. Yang menolak siapa? Ya mereka juga. Jadi mereka menolak di satu kota, di satu kabupaten, kemudian pindah ke kota dan kabupaten lain. Jadi yang diserang sebenarnya bukan hanya Syiah dan Ahmadiyah, gitu. Tapi kelompok ini. Ya Ahmadiyah korban kedua terbesar. Kemudian Syiah itu mungkin kelima kali. Yang tiga itu warga. Gitu. Jadi yang paling kita cemaskan kan ini sungguhnya. Jadi korban terbesar itu di tiga besar ini salah satunya adalah warga. Pelakunya siapa? Warga. Makanya kami kemudian berkesimpulan bahwa yang sedang berlangsung di Indonesia ini adalah penguatan kapasitas koersif warga. Karena kalau dulu kita tidak setuju dengan yang lain, kan kita nggak pernah berani mengekspresikan secara langsung gitu. Kita datang ke Koramil, gitu. Bahkan di dalam sistem tertutup zaman Orde Baru kan. Kalau kita tidak setuju dengan yang lain, taruhlah tidak setuju dengan pendirian gereja gitu. Kita kan datangnya ke Koramil, kemudian kita ngomongnya ke Koramil. Kalau bisa nanti Koramil. Sekarang langsung ya. Sekarang kalau saya tidak setuju dengan yang lain, saya tinggal datang ke digital printing. Saya akan cetak banner 3 kali 1,5 meter, tulisannya gereja ini disegel, saya tempel di situ. Berikutnya saya mobilisasi 15 orang. Kan biaya 15 orang itu gampang gitu. Berarti begini ya, kalau kita lihat agak sulit nampaknya kita menghentikan gerakan intoleran ini. Ya agendanya menjadi banyak ya, agenda di level negara dan agenda di level warga negara. Di level negara saya kira Bang Sulfan agendanya minimal ada 4 lah. Pertama, soal yang paling tinggi ini, soal penegakan hukum, karena ini kuncinya sungguhnya. Kalau mereka dibiarkan, ya akan terus begini gitu. Maka penegakan hukum ini harus segera berubah wajah ya. Kalau berkenaan dengan minoritas dan berkenaan dengan kelompok intoleran gitu. Jadi jangan pernah kasih ruang kepada mereka gitu. Dengan cara ya jangan lagi ada reviktimisasi dalam proses peradilan, jangan lagi ada
populisme yudisial. Yang harus dilangsungkan adalah memberikan efek jera terhadap kelompok-kelompok menyerang ini kepada kelompok-kelompok intoleran. Jadi jangan hanya keras kepada Sambo gitu. Harus keras juga terhadap Anas dan lain-lain yang pidananya itu sebenarnya sudah sangat kelihatan kalau menyerang. Yang lain adalah peningkatan kapasitas aparatur negara sendiri. Karena kalau ada penolakan itu atau kalau ada misalnya penyerangan, ya mereka cenderung diem, kayak Kesbangpol, polisi itu melakukan kejahatan yang di dalam studi hak asasi manusia disebut sebagai violation by omission, melakukan kejahatan dengan cara membiarkan. Ya udah biarin aja, mereka nonton aja. Ya udah jelas di kasus Sampang itu kan sebenarnya pemantiknya itu kan untuk terjadi pada Agustus 2012 itu kan terjadi sebelumnya di Desember 2011 gitu. Dan negara tidak ngambil pelajaran dari situ sehingga kemudian yang datang hanya 4 kalau tidak salah kepolisian dan hanya ngelihat, jadi membiarkan itu. Jadi menurut saya agenda ini penting untuk di-handle. Berikutnya adalah di level negara adalah memperbaiki tata kebinekaan. Ya, pemantiknya kan orang memaksakan penggunaan jilbab dibiarkan oleh negara. Itu kan homogenisasi. Nanti kan logiknya kan, kalau saya memaksakan jilbab diperbolehkan berarti saya memaksakan keyakinan yang lain yang lebih misalnya teologis, yang lebih ritual itu diperbolehkan. Dimulai dari yang simbolik ini. Tapi saya melihat begini, kita curiga juga ini ada framing juga ya, yang juga mungkin bisa jadi dilakukan oleh orang-orang tertentu di dalam pemerintahan. Bisa juga, ya makanya dibiarkan. Ya, jadi ada menarik keuntungan itu tadi Pak Musa ya, bukan partai politik pasti ya mengambil keuntungan, tetapi ada kepentingan-kepentingan politik dari oknum-oknum ya di dalam pemerintahan yang memang melakukan hal-hal seperti itu. Seperti orang aneh sekali memang, masa orang minta pasang jilbab itu di jalan ya. Itu sesuatu hal yang aneh menurut saya. Oke lah, kita kembali ke Pak Musa ini sekarang. Bagaimana caranya kita melakukan meredam aksi-aksi intoleran di Indonesia? Saya tadi setuju bahwa negara harus hadir, Pak Zulfan. Tapi yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah umat Islam sendiri harus sayang sama agamanya. Bahwa agama ini adalah agama yang dari awal beragam. Dia adalah taman yang di dalamnya ada banyak macam pohon. Ada anggur, ada apel, ada durian, ada silakan. Dan saya kira memahami agama secara mendalam akan menyebabkan kita justru menyayangi agama ini sebagai sajian ilahi yang memang di dalamnya semua kapasitas manusia, intelektual, spiritual itu dihargai dan diapresiasi. Dan setiap level itu punya padanannya sendiri-sendiri. Artinya setiap orang masuk ke taman ini dia menemukan tempatnya yang alami. Mungkin ini yang umat Islam, kita bicara elitnya dulu ya. Kalau mereka memang sayang sama Islam, jangan biarkan Islam ini dikelola oleh orang-orang yang hatinya sempit, penuh dengki, penuh dendam, penuh kebencian. Karena kalau mereka yang mengelola agama ini, wah, agama ini nggak ada nilainya, nggak ada esensi, agama ini hilang, substansinya itu hilang, Pak Zulfan. Ya masalahnya kadang-kadang kan kemampuannya hanya sebatas itu yang kita sayangkan ya. Jadi ya, memang pendidikan agama ini dijadikan sebagai isu ya, sehingga kemampuannya sebagai itu. Jadi kalau keluar dari situ dia udah nggak menarik lagi. Jadi ada satu fenomena yang menarik dalam studi agama, khususnya juga Islam. Itu namanya fenomena reifikasi. Jadi agama itu kehilangan kedalaman ontologisnya. Tetapi cuman dijadikan sebagai etalase untuk menonjolkan hal-hal yang simbolik dan simbolik yang bersifat lahiriah.
Nah, biasanya ini proses pendangkalan agama ini akan mengakibatkan orang beragama secara emosional, irasional, tetapi dia bukan terhayati atau terinternalisasi sehingga memberi dampak telepatik, dampak positif terhadap pelakunya. Justru dia menyebabkan dampak eratik, dampak psikopatik. Jadi dia seperti narkoba, Pak Zulfan. Mohon maaf ya. Jadi ada orang gelisah, harusnya ini dia agama mengisi dia. Alih-alih agama itu masuk ke dalam sanubarinya dan memberi dia makna, justru enggak, agama itu cuma memantik dia untuk marah, untuk benci kepada yang lain. Ini studinya cukup banyak. Artinya ini psikologi agama, dalam psikologi agama. Saya khawatir kalau kelompok-kelompok ini dibiarkan. Kita cek aja. Apakah kelompok-kelompok ini berhasil mendidik masyarakatnya dengan baik? Kalau saya yakin tidak. Bahkan mereka yang di kelompok-kelompok itu umumnya akan berujung dengan pertikaian di dalam. Terbukti ya. Kalau kita lihat misalnya gerakan-gerakan takfiri, itu hanya menciptakan friksi internal mereka sendiri. Dan saling membenci di antara mereka. Istilahnya dalam Al-Quran, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Jadi setiap kali umat itu dididik seperti itu, siapapun akan saling melaknat, mengutuk yang lain. Sementara efeknya ke eksternal itu kan menciptakan orang-orang yang tidak mereka masih suka kepada Islam, mereka masih ingin menjadi seorang Muslim dan mereka tidak ingin pindah agama, akhirnya menjadi ateis mereka. Ya persis. Nah itu maksud saya. Makanya tadi saya awali dengan mereka yang sayang Islam, masih mau agama ini memberikan rahmat, ya mereka harus bergerak. Ya para kiai, para ulama, para habib bergerak mengatasi ini. Karena pendidikan agama cara ini, ya takfirisme ini, selain secara internal telah terbukti menciptakan kebencian, juga secara eksternal menciptakan kejijikan dan kemuakan pada mereka yang mau belajar agama. Dan itu kita akan mengalami generasi muda Islam yang kalaupun tidak ateis, agnostik. Apa agama nggak memberikan apa-apa, cuma menambah permusuhan, bukannya persahabatan tapi kebencian dan seterusnya. Saya kira itu terjadi, Pak Zulfan. Ini harus diakui, makanya menurut riset ini menarik. Di Timur Tengah dengan tingkat intoleransi tertinggi itu justru tingkat agnostisisme itu paling tinggi juga. Jadi ada berbanding lurus antara peningkatan intoleransi dengan peningkatan agnostisisme ini. Artinya mereka yang tidak percaya lagi agama itu jalan keluar. Nah, ini jadi saya mau meng-appeal mereka yang masih kalau negara sudah tadi ya, katakanlah umat beragama sendiri, Islam sendiri, itu penting, Pak Zulfan. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita harus belajar untuk menyatakan bahwa orang-orang ini tidak mengerti agama. Agama itu ilmu yang ditulis oleh urat. Jadi kalau bicara Islam misalnya ya, ilmu Islam ini kan jutaan bukunya. Kalau kita lihat secara sederhana aja, aktor-aktor ini, wah mereka tuh minim karya, minim exposure terhadap keilmuan, minim segalanya, minim akses terhadap ilmu lain, dan rajin bohong. Dan mungkin bangun paginya langsung cari siapa ya saya musuhi hari ini. Terus mohon maaf, umumnya Pak, memang berbohong itu mudah buat mereka. Jadi kayak halal gitu loh. Makanya kita kalau tanya mereka, ini kan kita lihat beberapa orang ini sudah muncul ya di media, ketika mereka melontarkan sesuatu, ketika dipaksa, oh kamu enggak, saya enggak pernah ngomong begitu. Itu mudah sekali mereka berkelit. Itu kata itu. Dan itu betapa jauhnya dari orang beragama yang sebenarnya. Orang beragama yang sebenarnya itu tanggung jawab dong. Kamu kalau salah ngomong, minta maaf gitu. Ini enggak. Kemudian kalau kita lihat, akhirnya menciptakan follower yang fanatik, yang dengan mudah bisa dibohongin, dan akhirnya terjadi penipuan-penipuan ekonomi. Ujungnya ini kalau kita lihat, banyak dari kelompok ini investasi bodong, rumah ibadahnya bantuan-bantuan yang terselewengkan. Kita baru saja menemukan misalnya ACT. Ini juga kelompok ini intoleran. Kita harus akui. Karena saya ingat betul mereka ketika terjadi kasus
di Suriah, Aleppo, selain mereka itu menebarkan hoax, ya, Save Aleppo atas nama Save Aleppo, itu hoax yang disebarin. Dari awal mereka memang kerja berdasarkan hoax ya. Contoh hoax yang pertama adalah Assad itu Syiah. Ini hoax. Sudah dibantah tetap aja dipaksakan oleh kelompok ini. Karena mereka ingin mendulang bantuan itu dari orang yang terancam terhadap kehadiran Syiah di Indonesia. Dan memang akhirnya dapatnya gede. Kita bicara tentang angka hampir 1 triliun ya, ACT itu ya. Artinya ACT itu kemudian berakhir menjadi apa? Kelompok yang menipu. Nah biasanya ini ada kesamaan, ada itu irisan antara kelompok para penipu dengan gerakan intoleran ini. Jadi ujungnya itu ada penggelapan dan banyak. Nanti investasi bodong. Kita kalau lihat orang yang menggalang investasi bodong ini umumnya alim atau dai yang intoleran atau takfiri. Nanti investasi properti bodong dan lain sebagainya. Saya nggak ada banyak waktu untuk. Tapi saya kira menciptakan komunitas. Nah, artinya kan begini. Artinya kan pemerintah ini kan harus meredam ini atau menghentikan gerakan-gerakan seperti ini, Pak Musa. Apakah Pak Musa selama ini melihat itu ada upaya pemerintah melakukan itu? Saya khawatir nggak ada ya. Nggak. Mungkin bukan nggak ada lah kalau kalau nggak ada saya bohong ya. Tapi maksudnya saya anggap kurang. Belum optimal. Sangat sedikit. Tadi itu pertimbangannya itu akhirnya politik gitu loh. Ini dianggap mayoritas. Padahal mereka ini bukan mayoritas. Jadi di kepalanya. Nah, saya tadi sudah berpikir mau menjawab ini, tapi ternyata Mas Khalili cerita bahwa di APIP itu internal pengawasan, artinya pengawasan internal birokrasi pun ada orang yang tersusupi ideologi ini. Jadi sebagian orang bodoh, dangkal beragama, nggak belajar agama. Kalau saya santri dari kecil ya. Orang ini mengira inilah agama yang benar, ini harus membenci orang lain, Pak Zulfan. Jadi kalau Anda makin taat beragama, Anda harus berani membenci yang lain. Loh, kebalik, Pak. Justru kalau Anda dalami agama, justru Anda akan mencintai semua makhluk Allah. Loh, bagaimana? Siapa contohnya? Contohnya Rasulullah. Apa Anda mau lebih beragama daripada Rasulullah? Rasulullah itu terhadap binatang-binatang aja, dia sangat sayang. Terhadap semua manusia dia sangat sayang. Terhadap non-muslim juga sangat sayang. Bukan hanya itu. Terhadap musuh bebuyutannya yang dari sejak awal memusuhi Nabi di Mekah. Ketika Fathu Makkah, ketika pembebasan Makkah, apa yang dilakukan Rasulullah? La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan bagi kalian semua ini bebas. Padahal ini semua kalau mau bahasa sekarang, ini kan penjahat perang semua. Penjahat perang yang telah melakukan kejahatan terhadap Nabi waktu di Mekah, plus memprovokasi peperangan demi peperangan terhadap negara baru Nabi yang bernama Madinah. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Apakah agama ini kita bisa katakan menciptakan kebencian? Enggak. Kalau contoh kita Nabi justru dia menciptakan sebuah kecintaan, belas kasih. Bahkan la tathrib katanya Nabi. Kalian ini tidak punya celah di mataku. Sampai ada istilah bahwa Nabi menjadikan musuh bebuyutannya Abu Sufyan itu sebagai siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan dia maka aman. Kenapa ini? Ini maksudnya apa? Orang sekarang mungkin melihat ini taktik politik. Loh, ini pemenang kok, taktik politik apa lagi gitu loh. Dia sudah menguasai Jazirah Arab ketika itu. Mau siapa lagi yang mau dikalahkan? Ini bukan taktik, ini ajaran. Maka dari itu ketika Abu Sufyan bilang kepada paman Nabi Al-Abbas, Abbas kan bilang, wah enak ya sekarang kerajaan telah pindah ke tangan Bani Hashim, ke tangan kalian. Abbas bilang, dari mana raja seperti ini? Dia tidak pernah membunuh musuhnya, bahkan musuhnya dibebaskan. Maksud saya agama kalau dihayati itu justru seperti ini. Nah, rupanya di internal sebagian muslim, enggak. Kalau kita beragama, kita harus keras kepada orang lain, kita harus menindas orang lain, gereja yang lain nggak boleh dibangun, rumah ibadah lain nggak boleh. Loh, ini kebalik, Anda agama setan berarti. Karena Al-Quran mengatakan setan itulah yuqi'u bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu yang menebarkan kebencian dan permusuhan. Gitu, Pak. Ya, baik Pak Musa. Mas Musa Kadim, kemudian Mas Hasan Khalili. Kita sudah sampai ke ujung ini ya. Nah, ini pasti saya kira apa yang kita bicarakan di sini ini bisa bermanfaat
buat kepentingan bangsa dan negara kita. Saya kira terima kasih Mas Musa dan Mas Halili. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Diskusi ini sangat menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.